Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Fauzan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Baik, dalam video ini saya akan memenuhi tugas sejarah sains Islam dari dosen saya, Kakak Muhammad Takbir SPD MPD PhD, yang dimana akan memaparkan salah satu tokoh sejarah sains Islam atau sains Islam. Jadi adapun judul dari materi saya kali ini yaitu dari Persia ke dunia, perjalanan hidup dan karya Nasir al-Din al-Tusi. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Baik, kita masuk di latar belakang dari tokoh Nasir al-Din al-Tusi. Jadi Nasir al-Din al-Tusi adalah seorang polimer atau ilmuwan yang serba bisa. Beliau ini lahir di abad ke-13 pada waktu itu, yang dimana pada masa ini adalah masa yang penuh dengan tantangan pada waktu itu, terutama pada peristiwa invasi besar-besaran oleh bangsa Mongol. Meski beliau ini hidup di tengah kekacauan politik, akan tetapi beliau ini justru memberikan karya yang luar biasa, terutama dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan teologi pada waktu itu. Nah, dalam materi ini, disinilah kita akan melihat bagaimana tokoh ini tidak hanya bertahan, melainkan beliau akan bangkit dan mengubah wajah dari sains dunia. Baik, kita lanjut di slide ketiga, yaitu rumusan masalah dan tujuan dari materi ini. Jadi materi ini difokuskan ada dua pertanyaan utama, yaitu yang pertama yaitu bagaimana sih perkembangan intelektual dari Nasir al-Din al-Tusi ini dari masa kecil hingga beliau ini menjadi ilmuwan yang terkenal atau ilmuwan yang besar. Kemudian yang kedua yaitu apa saja kontribusi beliau dalam bidang astronomi dan matematika, dan bagaimana sih dampaknya terhadap dunia modern atau zaman sekarang. Kemudian adapun dari tujuan materi ini, yaitu yang pertama itu menjelaskan bagaimana keilmuan At-Tusi secara historis ya. Kemudian yang kedua itu menganalisis pemikiran dan kontribusi beliau, kontribusi ilmiahnya terhadap peradaban dunia. Baik, kita lanjut di slide keempat, yang dimana slide ini menceritakan tentang masa kecil dan pendidikan awal beliau. Jadi Nasir al-Din al-Tusi ini lahir pada tahun 1201 Masehi. Beliau lahir di kota Tus, yaitu wilayah Khorasan, wilayah Persia yang sekarang menjadi Iran. Ia berasal dari keluarga ulama, terutama dari ayahnya, yang dimana ayahnya ini merupakan seorang hakim mazhab Syiah Imamiyah pada waktu itu. Nah, sejak di usia dini, sejak di usia kecil, beliau ini dididik secara intensif oleh keluarganya. Beliau sudah menghafalkan Al-Quran sejak dini. Beliau belajar tentang bahasa Arab dan bahasa Persia pada waktu itu. Beliau juga mempelajari tentang logika dasar dari Aristoteles, ilmu hadislah,
dan ilmu fikih, serta mempelajari tentang seni, baik itu seni kaligrafi dan seni musik. Nah, pendidikan awal inilah yang membentuk dasar keilmuan dari beliau ini yang begitu kuat dan luas. Baik, kita masuk ke slide kelima tentang studi lanjut beliau ke Nishapur. Jadi pada usia 14 tahun beliau melanjutkan studinya ke kota Nishapur, yang dimana kota ini adalah salah satu pusat ilmu Islam terbesar pada waktu itu. Nah, di sanalah beliau belajar bersama guru-guru besar, guru-guru yang hebat seperti Kamal al-Din Ibnu Yunus dalam bidang matematika dan astronomi, ada Siraj al-Din al-Urmawi dalam bidang teologi Islam, dan lain-lainnya. Beliau juga sangat rajin membaca karya-karya klasik, termasuk dari karya Aristoteles, Euclid, dan Al-Khwarizmi. Pendidikan di Nishapur ini juga memperluas wawasan beliau secara luar biasa pada waktu itu. Baik, kita lanjut di slide ke-6, yaitu masa pengembaraan intelektual. Jadi pada tahun 1220 Masehi, invasi Mongol ini menghancurkan kota kediaman At-Tusi atau kota Tus, dan mengubah At-Tusi ini menjadi pengembara intelektual dan mengajar di kota-kota seperti Mashhad, Isfahan, dan Rai pada waktu itu. Kemudian At-Tusi bergabung dengan komunitas Islamiyah di benteng Alamut. Nah, disinilah beliau menghasilkan karya-karya yang begitu luar biasa dan begitu penting pada waktu itu, seperti karya Akhlaqi Nasiri, karya tentang etika dan moral, dan karya teologi dalam perspektif Syiah dengan pendekatan logis, yaitu Tajrid al-Aqaid. Nah, itu dia. Nah, pada masa inilah yang ditandai dengan fase pemikiran yang matang dan produktif dalam hidup beliau. Baik, kita masuk ke slide ke-7, yaitu Observatorium Maraga. Nah, pada tahun 1262 Masehi, Nasir al-Din al-Tusi ini mendirikan Observatorium Maraga di kota Azerbaijan dengan dukungan dari Hulagu Khan, yaitu penguasa Mongol. Nah, Observatorium Maraga ini memiliki alat-alat yang begitu canggih di dalamnya. Di dalamnya juga ada perpustakaan yang sangat besar, sekitar 400.000 manuskrip, dan diisi oleh ilmuwan-ilmuwan yang berbagai latar belakang begitu. Nah, di dalamnya juga ada karya monumental dari Nasir al-Din al-Tusi ini, yaitu ada Zij Ilkani, yaitu tabel astronomi yang berdasarkan observasi langsung. Kemudian ada model Tusi Kapal, yang dimana sebuah model matematis revolusioner yang kelak akan menginspirasi teori Copernicus. Nah, itu dia. Baik, kita masuk ke slide ke-8, yaitu karya dan warisan intelektual. Jadi Al-Tusi itu menulis lebih dari 150 karya dalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang astronomi, bidang matematika, teologi, kedokteran, dan filsafat. Nah, warisan intelektualnya itu meluas ke dunia barat dan berpengaruh hingga ke Eropa.
masa Renaissance. Lembaga-lembaga juga meriset modern banyak meniru model observatoriumnya tadi ya. Namanya pun diabadikan sebagai nama kawah di bulan, yaitu Nasireddin. Baik, kita masuk ke slide ke-9, yaitu tahun terakhir dan wafatnya Nasir al-Din al-Tusi. Nah, di akhir hayatnya al-Tusi ini tinggal di kota Baghdad dan tetap aktif menjadi seorang penulis pada waktu itu. Beliau wafat pada tahun 1274 Masehi dan dimakamkan di Kaziman, Irak. Nah, pemakaman Nasir al-Din al-Tusi ini dihormati oleh banyak tokoh sebagai pengakuan atas kontribusi beliau yang sangat luar biasa pada semasa hidup beliau. Baik, kita masuk ke slide ke-10, yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu Nasir al-Din al-Tusi adalah sosok ilmuwan yang sejati. Mengapa? Karena beliau ini tetap produktif walaupun beliau sedang berada di tengah-tengah krisis politik pada waktu itu. Beliau juga mampu memberikan kontribusi dan sumbangan yang begitu besar pada sains pada waktu itu. Adapun saran dari saya yaitu semoga kedepannya itu sejarah ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim seperti Nasir al-Din al-Tusi ini itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kita agar kita bisa lebih mengenali kontribusi Islam terhadap sains dunia. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah keilmuan Islam dan tokoh-tokoh besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.